Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda Soleh dan Soleha, apa kabarnya semua? Semoga Ananda semua di rumah selalu dalam keadaan sehat, ceria, dan selalu bersemangat ya mengikuti pembelajaran dari rumah. Oke Ananda Soleh dan Soleha, kita berjumpa lagi ya di pembelajaran karakter. Nah, hari ini kita masuk ya di pilar karakter yang ketujuh, yaitu tentang pemimpin yang baik dan adil. Tapi pada pembahasan kali ini Bunda akan menjelaskan tentang karakteristik pemimpin. Ya, kita akan mengetahui ya pemimpin yang baik itu seperti apa. Baik Ananda, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Doa sebelum belajar. Bunda pimpin doanya dari sini dan Ananda ikuti ya. Angkat kedua tangan, kepala ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Oke Ananda Soleh dan Soleha, sekarang Bunda akan membacakan cerita pilar karakter pemimpin yang baik. Sebelumnya Bunda mau tanya dulu, ada yang tahu apa itu pemimpin? Ya, pemimpin itu adalah orang yang bisa mengatur dirinya sendiri dan juga bisa mengarahkan orang lain. Lalu, sikap apa saja yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang baik? Nah, untuk itu Bunda akan perlihatkan ya gambar contoh sikap seorang pemimpin berikut ini. Nah, Ananda, apa yang Ananda lihat pada gambar tersebut? Nah, jadi di situ ada 3 anak ya. Jadi, anak yang pertama sedang membuang sampah sembarangan. Anak yang kedua membuang sampah di tong sampah ya, membuang sampah pada tempatnya. Sedangkan anak yang ketiga membuang sampah sembarangan. Nah, menurut kalian, manakah anak yang memberikan contoh yang baik bagi orang lain? Apakah anak yang nomor 1, kedua, atau ketiga? Ya, jawabannya adalah anak yang kedua. Ia menunjukkan ya contoh yang baik bagi orang lain karena membuang sampah pada tempatnya. Sedangkan anak yang ke-1 dan ketiga membuang sampah sembarangan. Nah, itu tidak boleh ditiru ya Ananda, karena merusak lingkungan. Nah, untuk itu, apa yang harus kita lakukan agar kita bisa memberikan contoh yang baik bagi orang lain? Kita harus memulai dari diri kita sendiri untuk bisa melakukan hal-hal positif ketika kita berada di lingkungan sekitar kita. Ya, seperti contohnya tadi ya, membuang sampah pada tempatnya, dan masih banyak lagi. Ya, jadi Ananda, ketika kita sudah bisa memberikan contoh yang baik bagi orang lain atau menjadi teladan bagi orang lain, sebenarnya kita sudah bisa dikatakan sebagai anak yang memiliki jiwa pemimpin ya, jiwa pemimpin yang baik. Nah, itulah tadi ya Ananda, sikap yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang baik, yaitu bisa memberikan contoh yang baik atau teladan bagi orang lain. Nah, selanjutnya Ananda akan berikan 6 buah gambar lagi ya, yang berisi contoh-contoh yang menggambarkan sikap kepemimpinan. Sikap melindungi yang lemah. Nah, Ananda, maksudnya di sini adalah seseorang yang suka menolong atau melindungi orang lain yang kesusahan. Coba Ananda perhatikan gambar berikut. Nah, ada 2 gambar ya. Gambar 1 menunjukkan ada 2 anak yang sedang bermain di sebuah taman bermain halang rintang atau semacam taman bermain ya, yaitu Andi dan Boni. Karena Boni terlihat ketakutan pada saat menaiki permainan tersebut, ia pun ditolong oleh Andi. Andi mengulurkan tangannya lalu mencoba memegang tangan Boni agar tidak usah takut. Dan Andi memberi semangat kepada Boni bahwa Boni pasti bisa. Ayo Boni, kamu pasti bisa. Ya, mereka pun riang ya bermain. Sementara pada gambar kedua terlihat ada anak yang sedang belajar berenang di sebuah kolam renang. Nah, tiba-tiba ada anak yang ingin mencelakainya. Ia ingin menenggelamkan anak yang sedang belajar berenang tersebut.
Perbuatan ini sangat berbahaya ya Ananda. Itu bisa mencelakai orang lain dan itu tidak boleh ditiru. Nah Ananda, pada dua gambar tersebut terlihat ya bahwa gambar satu menunjukkan sikap melindungi yang lemah. Baik Ananda, contoh sikap melindungi yang lemah kita bisa lihat juga di gambar berikut ini. Terdapat dua gambar ya. Pada gambar satu terlihat ada adik yang sedang menangis sementara ibunya sedang sibuk di dapur. Tapi si kakak malah membiarkan si adik menangis. Ia tidak berusaha untuk mengasuh adiknya, mendiamkan adiknya. Sementara pada gambar yang kedua terlihat si adik tidak menangis karena si kakak sangat cekatan menjaga adiknya. Jadi dari kedua gambar tersebut yang menunjukkan sikap melindungi yang lemah adalah gambar kedua ya. Selanjutnya, sikap melindungi teman dari bahaya. Nah, coba Ananda perhatikan ya gambar ini. Di sini terlihat ada anak laki-laki yang sedang menyapu pecahan kaca jendela. Kemudian ada juga anak perempuan yang langsung menghimbau atau memberitahu kepada teman-teman di sekelilingnya agar tidak mendekat dan menginjak lantai tersebut. Nah, sikap ini menunjukkan bahwa si anak perempuan tersebut memiliki sikap kepemimpinan yang baik ya, karena mau berusaha melindungi teman dari bahaya. Baik, sikap berikutnya yaitu dapat mengatur diri sendiri ketika akan berbaris. Nah, coba Ananda perhatikan pada gambar berikut ini. Terdapat gambar 1 dan gambar 2. Yang manakah barisan yang terlihat tertib? Gambar 1 atau gambar 2? Ya, gambar kedua ya. Karena kita lihat di situ anak-anak yang berbaris sangat berdisiplin ketika ketua barisan sudah memberikan aba-aba. Anak-anak di barisan tersebut langsung berdiri tegap, tidak bergurau atau bermain, tidak menoleh ke sana dan kemari. Nah, jadi Ananda, kita harus pandai mengatur diri kita ya, dan teman-teman yang lain ketika kita akan berbaris, agar barisan kita cepat rapi dan tentunya teratur. Selanjutnya, sikap yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang baik adalah bisa mengingatkan teman-temannya atau orang lain untuk berbuat kebaikan. Nah, coba Ananda perhatikan pada gambar berikut. Ya, sama-sama ya. Pada gambar 1 dan gambar 2 terlihat anak yang rambutnya dikucir tersebut sedang melerai teman-temannya yang sedang bertengkar. Nah, ia mengingatkan bahwa seharusnya kita harus baikan ya sama sesama teman. Dan pada gambar kedua, anak yang rambutnya dikucir tersebut juga melarang adiknya untuk bermain benda tajam atau paku yang dikhawatirkan nanti melukai tangannya. Terlihat ya bahwa anak yang rambutnya dikucir tersebut adalah anak yang memiliki sifat kepemimpinan yang baik karena dia selalu berusaha mengingatkan hal-hal yang baik pada orang lain. Baik, contoh yang terakhir, sikap yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang baik adalah selalu berpikir sebelum bertindak. Nah, coba Ananda perhatikan gambar ini ya. Di sini menunjukkan ada dua anak yang ingin pergi membeli permen. Tapi karena uangnya tidak cukup untuk membeli 2 permen, temannya si A menyuruh si B untuk mengambil diam-diam permennya dan hanya membayar 1 permen saja di toko tersebut. Tapi si B takut dan tidak mau melakukan hal tersebut karena ia takut bahwa perbuatan tersebut tidak baik dan akan merugikan dirinya sendiri. Nah, Ananda, itu perbuatan yang harus dicontoh ya, karena si B sudah berbuat jujur. Anak tersebut takut untuk melakukan hal yang tidak baik yang bisa merugikan dirinya sendiri dan juga bisa membuat orang tua kita jadi malu karena perbuatan kita.
Nah, Ananda, itulah tadi ya penjelasan Bunda tentang contoh sikap pemimpin yang baik. Semoga Ananda semua bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dimanapun Ananda berada. Tentunya dengan melatih sejak kecil, kelak Ananda bisa tumbuh menjadi pribadi yang lebih mandiri, dapat diandalkan, bisa menjadi panutan bagi sesama, dan tentunya bisa membanggakan orang tua. Baik Ananda, Bunda tutup ya pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatian Ananda semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.